Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Y, tanda bintang, AX kuadrat plus BX plus C, dan Y, tanda bintang PX plus Q. Nah, tanda bintang ini masih ingat ya kemarin, melambangkan tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, karena sistem, maka dia gabungan dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya? Yang pertama adalah menggambar grafik pertidaksamaan linear. Yang kedua, kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear itu. Ketiga, menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Lalu menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat, yang merupakan irisan dari kedua pertidaksamaan itu. Nah, ini bisa ditukar ya langkahnya, bisa bebas, mau menggambar grafik pertidaksamaan linear dulu atau kuadrat dulu, bebas. Yang penting kalian harus bisa menggambar keduanya dan menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Begitu. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus X plus 6 dan Y kurang dari sama dengan min X plus 2. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah menentukan titik-titik yang diperlukan untuk menggambar grafik pertidaksamaan linearnya. Menggambar grafik Y sama dengan min X plus 2. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yang berarti Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan min X plus 2, maka X-nya adalah 2. Diperoleh titik 2,0. Kemudian, bagaimana titik potong dengan sumbu Y? Berarti X-nya sama dengan 0. Diperoleh Y-nya sama dengan 2. Maka titiknya 0,2. Kemudian kita uji titik 0,0. 0 kurang dari sama dengan 2. Karena Y-nya 0, X-nya 0 ya. Nah, benar bahwa 0 itu kurang dari 2. Berarti nanti yang merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini adalah daerah yang memuat titik 0,0. Nah, seperti ini. Karena 0-nya berada di sini, 0,0 di sini, maka daerah penyelesaiannya adalah bagian ini ya. Kemudian jangan lupa ketika menggambar grafik, tuliskan keterangan sumbu X dan sumbu Y. Selain itu, juga tulis keterangan nama grafiknya. Seperti ini, grafiknya Y kurang dari sama dengan X min X plus 2. Kemudian langkah selanjutnya, kita menggambar grafik Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Kita mau tahu titik potong dengan sumbu X-nya itu berapa. Supaya mudah, karena di sini negatif X kuadrat gitu ya, nanti
akan bingung kita ketika memfaktorkannya, maka kita kalikan dengan negatif 1. X kuadratnya menjadi positif, min X min 6 sama dengan 0. Faktornya X min 3 dan X plus 2, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Berarti titik yang kita peroleh adalah 3,0 dan min 2,0. Selanjutnya, untuk titik potong dengan sumbu Y, diperoleh Y-nya sama dengan 6. Berarti kita punya satu titik lagi, yaitu 0,6. Nah, karena ini merupakan fungsi kuadrat, yang berarti grafiknya adalah berbentuk kurva, kita harus mencari titik puncaknya. Untuk X, rumusnya adalah min B per 2A. B-nya yang kita pakai bebas ya, pakai yang ini juga boleh, yang fungsi awal, atau yang sudah dikalikan dengan negatif 1 juga boleh. Itu sama saja hasilnya. Ini saya pakai yang sudah dikalikan min 1, berarti B-nya adalah min 1. Min dikali min 1, positif 1, 2 dikali 1 adalah 2. Berarti X-nya adalah 1 per 2. Kemudian berapakah Y-nya? Kita substitusikan saja X 1 per 2 ini ke persamaan. Sehingga diperoleh Y-nya adalah min 6,5. Berarti titik koordinat untuk titik puncaknya adalah setengah, min 6,5. Kemudian uji titik memakai 0,0. Disubstitusikan ke pertidaksamaannya ya, jangan lupa. Menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 6. Benar ya? Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 0,0. Nah, begini. Oh iya, jangan lupa, karena tanda pertidaksamaannya ini ada tanda sama dengannya, maka kedua grafik ini garisnya adalah full atau sempurna. Ya. Ketika nanti kalian menemui soal yang pertidaksamaannya hanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti garisnya harus putus-putus. Diingat ya. Nah, kemudian dari dua grafik yang sudah kita gambar dan kita ketahui daerah penyelesaiannya, maka kita buat satu grafik yang menyatakan irisan dari keduanya. Nah, begini ya gambarnya. Jika disatukan, kita lihat untuk yang kurva kuadrat, itu kan daerah penyelesaiannya yang di dalam kurva. Sedangkan untuk yang linear, itu daerah penyelesaiannya yang di bawah grafiknya. Berarti irisannya adalah ini. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diberi tanda merah ini. Paham ya? Sekarang kita mau lihat contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 dan Y kurang dari sama dengan X plus 5. Nah, perlu diperhatikan kalau tanda pertidaksamaannya berbeda dalam satu sistem pertidaksamaan, kalian harus lebih teliti lagi. Jangan sampai tanda pertidaksamaannya kebalik atau salah-salah begitu ya. Langkah pertama adalah menggambar grafik Y sama dengan X plus 5, di mana titik potong dengan sumbu X-nya diperoleh min 5,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya diperoleh 0,5. Nah, ketika diuji titik 0,0, menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 5, itu
pernyataan yang benar. Sehingga daerah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah daerah yang memuat titik 0,0. Seperti ini ya. Lanjut, kita menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Untuk titik potong dengan sumbu X-nya, kita faktorkan sehingga diperoleh X sama dengan min 6 dan X sama dengan 2. Sehingga titiknya min 6,0 dan 2,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y-nya, kita peroleh 0, min 12. Untuk titik puncaknya, X-nya kita dapat min 2, Y-nya kita dapat min 16. Sehingga titiknya adalah min 2, min 16. Lalu ketika diuji titik dengan 0,0, menghasilkan 0 lebih dari sama dengan min 12. Tandanya jangan lupa ya, ini berbeda. Nah, 0 lebih dari sama dengan min 12 ini benar. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang memuat titik 0,0 atau yang di dalam kurva ini ya. Nah, dari dua gambar grafik tadi, kita tentukan irisannya. Nah, seperti ini ya. Untuk yang bentuknya melengkung atau grafik dari fungsi kuadrat, itu kan yang di dalam kurva yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, sedangkan untuk garis yang linear, itu yang berada di bawah garis yang merupakan daerah penyelesaian, sehingga diperoleh irisannya seperti ini, yang merupakan daerah penyelesaiannya. Jangan lupa dituliskan keterangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ditulis juga keterangan nama grafik yang diperoleh. Seperti itu ya. Sampai sini saya kira cukup, bisa dipahami dengan baik, bisa ditulis ulang juga untuk kalian bisa belajar.